Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah berjumpa lagi di kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang, Kasmaran ya. Ini kok suaranya bagus banget ya. Masya Allah. Ini kayak di bioskop ya kan. Dolby gitu ya. Oke. Berjumpa lagi tentunya di malam Ahad di Masjid Afaulia Estetika. Nggak pakai estetika ya? Pakai. Di mana kami dari Dawam juga didukung oleh teman-teman dari HJA Indonesia, Muslim Brotherhood, kemudian didukung juga oleh Info Kajian Semarang, kemudian Semarang Basketball, ya benar deh, Muslimah Basketball dan Move In Muslimah, benar deh. Oke, baik. Dan tentunya senang sekali saya Obin Robin yang akan tentunya memandu di kajian spesial malam hari ini. Ini temanya sebenarnya untuk semuanya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena banyak yang bilang sebelum menikah tuh kayaknya menikah tuh enak, menyenangkan begitu ya. Dan setelah menikah, sebulan menikah itu masih Masya Allah Tabarakallah pasti indah-indahnya. Tapi ketika mulai yang namanya istri hamil, kemudian akhirnya melahirkan, timbullah masalah. Wah, kira-kira gimana cara menyikapi ujian itu dan juga tentunya bagaimana cara menghadapi ujian terutama yang mungkin anaknya semakin banyak ya. Ini bahkan setiap Ramadan ini melahirkan ya. Wah, lebaran lahiran. Nah, setiap lebaran ya bojomu ini lahiran, nah, setiap lebaran lahiran. Wah, Masya Allah. Ini juga Qadurullah ini kebetulan juga ya, ini Ustadz kita, pembina kita ini Ustadz Alfian rencana anaknya ada 9. Ini baru 5 Ustadz ya. 4. Masih ada 5 lagi. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Baik. Ini judulnya Serumah Tapi Tak Ramah. Cara-caranya yang paling gampang kalau bagi saya sebagai laki-laki adalah teman-teman saya yang cowok-cowok yang sudah menikah, mereka sering main keluar. Itu tolak ukurnya. Kalau mereka sering main keluar, berarti ada masalah di rumah. Begitu. Karena saya waktu pas sebelum menikah, saya tidak ramah dengan orang rumah, saya game. Saya ke mana-mana gitu kan. Apalagi yang sudah menikah. Aduh, bahkan beliau dan teman-teman saya ini lebih akrab dengan dunia luar daripada dunia rumah. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi dalam pernikahan teman-teman. Ya, di mana-mana teman hidup tuh harusnya memang menjadi teman. Harusnya bisa menjadi partner hidup, partner. Kelebihannya diingat-ingat, kekurangannya disingkirkan. Ada satu ustadz yang sering saya dengerin akhir-akhir ini, beliau sering ngasih remind ke suami dan juga ke istrinya, biar adil ya, ke suami dan juga ke istri. Jadi sama-sama kena marah gitu ya. Jadi beliau menyampaikan, tulislah kebaikan-kebaikan pasanganmu. Wah, saya coba mengamalkan itu, nulis itu ya. Tapi saya bingung apa aja ya. Soalnya saking banyaknya. ada istri saya soalnya di sini ya. Ampun ya. Tapi benar teman-teman, ketika saya mengingat-ingat kebaikannya dan saya baca lagi, saya jadi terharu sendiri gitu. Apalagi waktu itu saya pasti lagi tulis, istri saya lagi di luar pulau. Jadi makin kerasa kayak, wah saya bersyukur banget ya punya pasangan. Di lain sisi punya temen yang belum juga menikah, dia bingung, dia galau sama cewek ini, selesai putus. Nah, akhirnya begitu terus teman-teman. Dan memang yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, tugas pasangan itu menyempurnakan. Apakah betul? Dan gimana caranya biar serumah tapi bisa ramah? Masya Allah. Silakan kita dengarkan dan kita sambut. Ini dia Ustadz Alfian Yusuf. Silakan Ustadz. Nggak pakai ini Ustadz. Kayak mau zumba itu kan. Gimana Ustadz? Kabarnya Rat, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini suaranya lebih kayak beneran pengajian. Kayak beneran, enggak sih tadi ini lebih ke kayak real talk show internasional ya kan. Masya Allah.
Sama anak istri juga? Iya. Wah ini bahasanya berarti ngomongnya agak kalem kita ya. Ustadz, serumah tapi tak ramah. Saya pun mengalami ketika masa-masa adaptasi anak kedua. Itu luar biasa. Awal nikah selama 7 bulan sebelum akhirnya hamil. Dan kemudian Allah izinkan lahir. Itu masih bisa kayak tag team kalau bahasa Smackdown ya. Masih bisa ganti-gantian, masih suka support. Tapi ketika anak kedua lahir, wow gitu. Pokoknya gas, weng. Saya yang gas, saya kalem gitu ya. Jadi gimana Ustaz? Apakah setiap pernikahan itu pasti ada mengalami fase tak ramah gitu? Baik, saya mulai dulu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertanyaannya menarik ya. Apakah setiap pasangan, apakah setiap rumah tangga itu mengalami masa atau fase tidak ramah? Saya tidak berani mengatakan mutlak setiap rumah tangga seperti itu. Tetapi ketidakramahan itu menjadi sebuah keniscayaan. Artinya hampir semua rumah tangga kemungkinan mengalami semacam itu. Ada fase seperti itunya. Oke. Artinya mungkin ada keluarga-keluarga rumah tangga yang tidak pernah mengalami masa tidak ramah, tetapi sangat sedikit sekali yang kayak gitu. Maka kalau saya boleh menyampaikan, ketidakramahan dalam rumah tangga itu menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Satu, di beberapa kajian saya sudah pernah menyampaikan. Kita ini manusia punya hati, punya perasaan, punya emosi. Yang kalau kita tidak bisa mengelola itu dengan baik, maka yang keluar adalah amarah, yang keluar adalah ketidaksukaan kita yang senantiasa itu muncul, atau keburukan-keburukan pasangan kita yang senantiasa hadir. Kemudian yang kedua, ada nafsu di dalam diri kita yang ada kalanya itu muncul seseorang ingin berada ingin menguasai pasangan. Oke. Dia ini kalau sama saya takut, nah, gitu kan. Dia kalau sama saya takluk, gitu. Ini kok BTW si Radit gak ada ya? Tentang ini materinya tentang pernikahan kok Radit gak ada ya nih ya? Yang jomblo-jomblo. Ada yang jomblo, ada yang belum nikah nih BTW. Ada yang belum nikah, angkat tangan yang belum. Wah berani sekali kamu ya datang ke sini ya. Ada lagi yang belum nikah yang sini Ahmad? Ada ya? Ada. Masya Allah. Oh iya adik juga, anaknya nih. Kok angkat tangan kenapa? Mau nikah cepet kamu? Jangan deh. Kamu belum pernah rasanya WhatsApp dibalas cuma iye kamu ya. Oke, Ustaz. Jadi memang ya udah gitu pasti begitu Ustaz ya. Iya, itu memang butuh kekuatan diri kita dan petunjuk dari Allah untuk mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan, dan tadi ya poin yang ketiga adalah ada pihak lain yaitu setan. Ya kan? Iya sih. Jadi di dalam diri kita itu sudah ada bibit-bibit bahwa ada kalanya keburukan pasangan kita itu muncul. Ada kalanya kita merasa bahwa saya ini sudah berkorban banyak loh buat kamu. Nah, saya kurang apa sih? Apalagi laki-laki kan. Pulang kerja gitu kan. Masih aja di ini. Iya. Kan? Jadi perasaan-perasaan semacam itu saya sudah berkorban banyak. Sementara kamu cuman gini aja sama saya. Terus kemudian tadi ya perasaan ingin menguasai pasangan. Saya lebih dominan, kamu tuh harus takluk sama saya. Itu salah tadi. Kan laki-laki wajar. Begini ya, dominan boleh tetapi yang sesuai dengan takaran, sesuai dengan porsi. Jangan dominan yang berlebihan. Artinya begini, ada kalanya ya, laki-laki dan perempuan itu ada kalanya lebih dominan perempuan. Itu wajar. Kan ada film tuh suami takut istri gitu kan. Bang Tigor kan badannya gede tapi gandeng gitu kan. Ya memang kita tidak bisa memungkiri. Tidak semua manusia, tidak semua orang, tidak semua laki-laki mungkin ya. Tidak semua laki-laki itu punya sifat dominan. Ada banyak laki-laki yang lebih punya sifat mengalah. Gitu kan. Tapi juga ada laki-laki yang memang kodratnya memang dominan dan qadarullah dia memiliki sifat dominan yang memang lebih dominan ketimbang istrinya.
Jadi memang ada kalanya laki-laki lebih dominan, ada kalanya perempuan lebih dominan. Loh kenapa kok seperti itu? Ya Allah memberikan ujian kita berupa pasangan kita yang semacam itu. Jadi intinya sebagai laki-laki harus tahu takaran yang pas ya. Ya, dominan boleh, apalagi misalkan laki-laki ya. Tetapi harus pas, jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena. Satu contoh nih. Saya mendengar sebuah cerita dari seorang perempuan yang dia merasa dalam tanda kutip ya, dijajah pria. Sebagaimana lagu nostalgia tempo dulu ya. Gimana bunyinya? Ya gitulah. Wanita dijajah pria sejak dulu. Seolah-olah dia ini merasa bahwasanya dirinya senantiasa dijajah oleh suaminya. Dengan sebuah dalil suaminya mengatakan, saya ini laki-laki, saya ini pemimpin, kamu harus manut, kamu harus taat sama saya. Itu benar. Kalimat itu benar, cuman kadang kala kalimat itu atau dalil itu dipergunakan untuk semua hal. Ya. Sehingga kemudian sampai pada tataran istrinya sakit tetap harus diperintahkan untuk begini loh. Saya kan lagi sakit, mau ada toleransi gitu. Loh, saya seorang laki-laki loh, saya pemimpin dalam rumah tangga ini loh. Kamu taat sama saya, kalau kamu nggak taat sama saya, kamu jadi perempuan yang tidak berbakti sama suami. Masuk neraka kamu. Lah kan? Iya. Yang nek kata kita ngono yo ngono nek aja ngono gitu loh. Ya tadi harus tahu takaran tepat. Iya, porsinya harus tepat, jangan berlebihan. Tapi saya juga pernah menemukan di mana agama tuh memang penting banget, Ustaz. Iya. Karena ada juga yang merasa beragama itu juga tidak tepat. Tapi kebanyakan teman-teman yang belum tahu tanda kutip tentang ilmu agama itu kacau, Ustaz. Oh iya. Pakai tolak akhirnya feeling sama menurut gue nih, harusnya istri begini. Jadi bukan menurut Allah dan itu mengedepankan nafsu tuh kebanyakan tadi. Iya, kalau terkait dengan pertanyaan itu, saya teringat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wah itu dalam banget, Zat. Kalimat yang pertama itu. Kalimat yang kedua, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku di antara kalian. Itu hadis yang membuat saya mikir kayak, ya itu tadi orang-orang menganggap saya baik ketika di luar, tapi pas di rumah kok saya sama istri kurang baik. Nah, sama anak kok kurang baik. Itu yang saya renungin selama kurang lebih 6 bulan ini, dan akhirnya saya merasa selama ini salah deh cara memimpin saya, cara suami saya salah. Iya, itu yang pertama. Ternyata setelah ukurnya itu yang harus pertama ya tadi. Iya, kalimat yang pertama tadi khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarga kalian. Itu kalimat beliau yang pertama. Oke. Itu yang tadi Mas Obin sampaikan. Kemudian kalimat yang kedua di dalam hadis ini adalah wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku di antara kalian. Maksudnya kalau kita mau menjadi seorang orang tua yang baik, suami yang baik, istri yang baik, maka harus mencontoh Rasulullah. Maka butuh ilmu tuh ada di situ. Saya juga pernah dengar Rasulullah dimarahin sama Ibunda Aisyah, itu gimana tuh? Ya, Ibunda Aisyah cemburu. Oke. Terhadap istri Rasulullah yang lain. Tapi Rasulullah hanya menyikapinya dengan tersenyum dan menyampaikan kepada para sahabat, ibu kalian sedang marah. Cuman gitu tak. Tapi Rasulullah hanya diam, tidak membalas. Padahal itu dilihat oleh para sahabat dan Rasulullah tidak merasa jaim dengan itu. Karena yang namanya berkeluarga semacam itu biasa aja. Ya. Normal-normal aja gitu. Jadi ya wajar saja ya. Wajar sebetulnya yang namanya mungkin kita sedang bad mood, perasaan sedang tidak enak, itu wajar. Cuman kembali ke tadi kalimat Rasulullah yang kedua, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku di antara kalian. Maknanya adalah kalau mau mencontoh sebagai seorang suami yang baik, sebagai orang tua yang baik, mencontoh Rasulullah. Pakai ilmu tadi loh, bukan asal, bukan kira-kira, bukan feeling saya, bukan menurut saya, bukan pakai zodiak, bukan pakai zodiak, bukan pakai ilmu dikiro-kiro. Dikiro-kiro. Jadi menarik nih, Sat. Saya pernah di fase dimana jadi suami yang itu tadi kayak harus nurut suami, harus ikutin suami.
Itu ternyata salah besar Ustaz ya. Ya sebetulnya bukan salah besar. Memang secara konsep dasarnya seperti itu. Perempuan, istri itu taat pada suami. Ya. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Ada catatan di belakangnya karena di dalam hadis yang lain disebutkan la ta'atan fi makhlukin ila fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk ketika itu dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta. Jadi kalau suami memerintahkan untuk untuk istri berbuat dosa, suami memerintahkan istri berbuat syirik, ya tidak ada kewajiban bagi istri untuk mentaati. Oke. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, taat kepada suami itu semampunya. Artinya ada kondisi-kondisi seorang perempuan itu mungkin punya uzur. Mungkin dia sedang haid, sehingga mengalami fase di mana perutnya sakit, mules. Gimana sih kalau orang haid itu sakit apa enggak sih? Saya nggak tahu Zat. Saya nggak pernah namanya dapet gimana sih? Bener. Wah, emosian. Kok tahu? Itu harus dipertimbangkan. Jadi suami jangan hanya sekadar menuntut istri harus taat. Padahal mungkin dia perasaannya sedang susah, sedang haid, sedang sakit. Ini kan pengecualian yang seorang suami harus memahami hal itu gitu loh. Tapi Ustadz juga ngalamin nggak sih ditanyain terus sama istri, kamu sayang nggak sama aku gitu? Ngalamin nggak sih? Enggak, soalnya saya tuh udah 5 tahun lebih menikah, tapi istri saya tuh selalu sih nanya itu gitu loh. Sama nggak sih cowok-cowok di sini? Sama. Sama. Yang udah menikah juga begitu, sering ditanyain sama istri, kamu sayang nggak sama aku? Untuk yang belum menikah halu dulu aja nggak apa-apa kalian ya, halu dulu ya, tanya kamu sayang nggak sih sama aku, sama guling sama bantal boleh lah ya. Ini tema kajian kita malam hari ini kasmaran 2.0. Kalau yang 1.0 itu yang bahas tema-tema jomblo, tema-tema galau gitu. Kalau yang udah nikah berarti kan sudah punya pasangan, berarti 2.0. Nah, satu lagi belum ke yang 3.0 loh ya. Saya nggak mau lanjutin lagi itu ah. Jadi intinya Ustadz juga mengalami nggak kalau misalnya ternyata saya juga suami yang pencemburu Ustadz. Saya sempat di fase yang cemburuan banget sama istri. Waktu itu saya naik gokar sama istri sama anak kan. Terus bapak-bapak padahal udah tua gitu. Ngajak ngomong istri saya tuh kayak cemburu. Wajar gak sih Ustadz? Wajar. Padahal bapak-bapak tua gitu loh. Sampai istri saya malah, kamu ngapain sih? Tapi saya jelas loh Ustadz. Wajar gak sih Ustadz? Wajar. Seorang suami punya rasa cemburu terhadap istrinya itu wajar dan harusnya begitu. Oh, harusnya gitu. Harusnya begitu. Kalau cuek malah. Iya, malah nggak bener. Malah bahaya. Iya, nggak bener. Mulai ketahuan, Mas kamu kok cuek sama aku. Oke. Wajar, cuman ya tadi ya sesuai porsinya, jangan lebay. Karena mohon maaf ya, saya pernah mendapati sebuah cerita seorang perempuan yang dia nggak terima. Karena apa? Suaminya cemburu terhadap si adik kandung perempuannya sendiri. Oke. Lah kan itu berlebihan. Loh, dia itu adik kandung saya, satu bapak, satu ibu. Saya di rumah dengan adik kandung saya. Dia perempuan, adik kandungnya laki-laki. Saya di rumah berdua dengan adik kandung laki-laki saya. Kenapa kamu cemburu? Loh, satu bapak, satu ibu loh. Itu agak lain ya. Agak lain. Jadi cemburu iya, tetapi jangan berlebihan. Kan aneh wong. Saya di rumah dengan adik kandung saya, satu bapak, satu ibu. Kenapa kok sang suami cemburu kan? Maka ya harus di tempat porsinya, jangan cemburunya berlebihan. Masya Allah. Ya, Ustadz, ketika sudah punya anak, terutama anak yang sudah lumayan paham 4 tahun, 5 tahun gitu. Ketika ada konflik sama istri itu gimana Ustadz baiknya? Apakah anak-anak minggir dulu atau gimana? Kadang kan yang namanya emosi itu kan tiba-tiba muncul gitu kan. Iya. Terus kenapa ketika pas emosi setan tuh kayak menghadirkan kejelekan pasangan itu? Oh iya. Memang begitu ya, porsinya mereka gitu ya. Jadi satu ya pertanyaan yang pertama tadi, memang dalam banyak ilmu, terutama ilmu psikologi, kemudian ilmu tarbiyatul aulad atau bagaimana kita mendidik anak, ketika suami dan istri itu sedang konflik atau sedang ada masalah, mungkin mereka harus dalam tanda kutip perang mulut ya, sebaiknya tidak di depan anak-anak. Kalau pakai bahasa Inggris gitu misalnya, pakai WA, di WA aja. Pakai WA. Itu nanti kan. Pakai bahasa Arab ya malah ya. Atau pakai bahasa kromo inggil. Coba bisa nggak marah pakai kromo inggil? Panjenengan niku sampun kula. Mas,
kamu tuh loh mas gitu. Akhirnya malah jadi marah ya kan. Malah kayak ketoprak ya kan. Boleh. Ketawa semua gitu kan. Bener kayaknya biasa boleh. Ya intinya adalah jangan mempertontonkan, jangan memperlihatkan ketidakakuran kita di depan anak-anak kita karena itu berpengaruh terhadap psikologis dia, berpengaruh terhadap pertumbuhan dia gitu kan. Ini yang pertanyaan pertama tadi. Sebaiknya memang dihindari di depan anak-anak kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika sedang marah kok seolah-olah kayak keburukan-keburukan pasangan kita dihadapkan. Iya. Jadi kalau saya mengibaratkan di dalam hati kita ini sedang ada bara. Kalau marah kan ada bara, kayak ada bara apinya. Lah setan datang dengan menyiram bensin. Kayak gitu. Yeah. Memang dia pinter memanfaatkan situasi seperti itu dan setan yang bisa memisahkan suami dan istri itu kan mendapatkan mahkota dari iblis. Gitu kan, dapat penghargaan yang luar biasa. Maka dia senang dengan perselisihan, apalagi perselisihan yang tidak prinsip tetapi sering dibesar-besarkan gitu kan. Okay. Setan senang sekali itu siram bensin terus kayak gitu. Salah satunya adalah dengan memunculkan di dalam pikiran si pasangan itu tentang keburukan-keburukan pasangannya gitu. Iya, kalau pas marah tuh kayak keburukannya dihadirkan semua gitu loh. Betul. Dan memang itu dari setan itu. Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah gitu. Dan Ustadz juga mengalami kalau ketika udah perbahan udah sampai kasur tiba-tiba istri ngomong, lampunya matiin belum? Gini kunci belum? Itu juga ngalamin berarti itu. Gue enggak? Ya mungkin beda-beda lah. Tiap keluarga mungkin beda-beda lah. Biasanya gitu gak sih? Kesel gak sih? Udah mau lebahan gitu kan tiba-tiba. Kunci udah dikunci belum rumah? Gitu-gitu. Itu juga Ustaz yang ya, gitu ya? Manusiawi lah. Manusiawi ya? Wajar. Jadi memang setan tuh menghasut kita untuk emosi ya. Padahal sama orang terdekat ya. Iya. Sekasur padahal kan. Iya. Dan hampir banyak waktu kita dihabiskan bersama dengan dia. Gitu. Kita sudah bersama dengan dia berapa tahun. Itu kadangkala ini semoga tidak jadikan teman-teman ketakutan ya yang belum menikah ya. Iya. Permasalahan rumah tangga usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu semakin berubah usia pernikahannya. Permasalahan semakin gede. Serius Ustaz? Sebentar. Ustaz berapa tahun udah nikah? Berapa tahun nikah? Saya menikah 2008. Berarti Masya Allah udah mau 20 berapa ya? Ya 15 tahun lah. Ada yang lebih dari Ustadz Alfian? Banyak ya, senior ya. Ini ya. Jadi memang seperti itu tadi ya? Rata-rata begitu, karena kan mohon maaf ya, pasangan kita itu, dan kita sekian tahun lamanya mengenal banget karakter dia, kelebihan dia, kekurangan dia, kita paham banget tentang itu. Dan ketika kita sedang emosi, sedang marah, maka kemudian keburukan-keburukan karakter buruknya dia itu muncul karena kita sudah tahu betul gitu loh. Satu itu, kemudian yang kedua, mohon maaf, rasa itu kayak sudah tiada. Itu memang dibuat setan begitu ya berarti? Satu setan, yang kedua manusia. Misalnya nih teman-teman, coba setiap hari makan nasi lauknya ayam goreng. Terus. Dan itu setiap hari terus, bosan nggak kira-kira? Maka butuh variasi makanan gitu loh. Nah, terus masalah suami istri apakah butuh variasi? Ya butuh ada istirahat, ada rehat, ada bercanda gitu, ada game-game permainan bersama anggota keluarga. Itu untuk merehatkan pikiran kita, variasi di dalam kita begitu. Terus saya pernah dengar juga ulama bilang pillow talk tuh penting banget ya sebelum tidur sama istri gitu. Ya, kalau bahasa sekarang adalah pillow talk ya. Perbincangan sebelum tidur gitu ya. Sebelum tidur ya di atas bantal, karena memang ini yang belum nikah, mohon maaf ya, belum nikah maaf jadi gak dibayangin jadi kayak halu ya, maaf ya. Buat persiapan buat mereka. Iya. Karena itu wajib berarti itu. Ya kalau wajib sih enggak, cuman memang begini ya, ilmu psikologi modern itu mengatakan bahwasanya perempuan itu kosakata atau perbendaharaan kata setiap harinya atau kuota bicaranya setiap hari hampir 3 kali lipat lebih banyak dari kaum laki-laki. Jadi berdasarkan penelitian mengatakan bahwa laki-laki itu rata-rata sehari ngomong 7.000 kata.
Sedangkan perempuan rata-rata sehari ngomong 20.000 kata. Hampir 3 kali lipat kan perempuan. 20.000 kan? Oh, 7.000 banding 20.000. Iya. Hampir 3 kalinya. Maka seringkali suami ketika pulang kerja itu sudah nggak pengen ngomong. Kenapa? Kuota bicaranya sudah habis, sudah dia sampaikan di luar, apalagi Mas Obin sebagai seorang MC. Dia udah banyak ngomong di sana-sana gitu kan, sehingga sampai rumah pengennya diem. Tapi dia ajak ngomong. Tapi diajak ngomong dengan lawan bicara yang setiap hari berada di rumah. Dia lagi ngerti. Dia lagi sibuk kemana? Dan mungkin di hari itu dia baru ngomong 15.000 kata, masih ada kuota 5.000 yang belum dihabiskan. Aduh. Lumayan ya. Kenapa sih istri itu suka banget dibilangin cantik gitu? Kenapa sih emang begitu ya? Ya perempuan itu kan memang kodratnya suka dipuji. Dia suka terlihat lebih baik, lebih anggun, lebih menarik, lebih penyayang. Ya dikatakan dipuji-puji semacam itu dia senang sekali. Dia suka banget tuh nggak sih dibilang kamu cantik gitu. Terus cantik gak? Ya gimana mau bilang enggak mungkin juga kan. Nah, dia nggak nonton nama-nama. Jadi itu memang begitu Ustaz ya. Ustaz juga mengalaminya juga gak sih? Mungkin saya anomali mungkin. Ya ini mungkin setiap orang beda-beda ya. Setiap keluarga beda-beda. Bisa jadi memang ada yang seperti itu, tetapi ada juga rumah tangga yang mungkin istrinya nggak pernah bertanya seperti itu. Coba tanya sama istri saya, kayaknya nggak pernah tanya kayak gitu deh ke saya. Ya. Tapi memang mayoritas seperti itu. Rata-rata begitu. Perempuan itu suka dipuji. Suka dikasih kejutan. Digombalin. Kasih emas kan, emas batangan ya kan. Wah. Senyum-senyum kalau dengar emas ya kan. Jadi memang begitu kodratnya betul. Iya, perempuan itu senang dipuji. Itu sebuah hal yang melekat pada seorang perempuan. Kenapa? Karena dia itu suka keindahan. Karena dia suka keindahan, maka dia pun juga ingin supaya dirinya juga terlihat indah bagi orang yang dia cintai. Maka dia suka ketika dikatakan kamu terlihat cantik, kamu terlihat menarik, kamu terlihat hari ini lebih penyayang, kamu hari ini lebih penyabar. Jadi bukan hanya sekedar pujiannya terkait dengan masalah fisik. Hari ini kamu terlihat lebih solihah, hari ini kamu terlihat lebih taat kepada Allah. Itu sesuatu yang juga sebetulnya disukai. Cuman karena sekarang itu kita hidup di dunia materialisme, seolah-olah semuanya itu adalah hal yang nampak. Ya kan, baik itu harta ataupun kecantikan, pujian-pujian semacam itu. Sementara pujian-pujian yang lain, hari ini kok aku lihat lebih penyabar toh dengan anak-anak kita. Itu menjadi sesuatu yang nggak pernah kita pujikan kepada istri kita, gitu loh. Karena memang ya sekarang dunianya dunia materi. Dan ini nggak bisa wajar nggak sih kalau menemukan fenomena sekarang tuh cewek-cewek tuh kalau apalagi istri ya, itu kalau misalnya ada masalah dikit langsung update status gitu. Sampai ada quotes kalau ada masalah sebelum istri update status minta maaf lah gitu. Sampai ada quotes kayak gitu tuh. Ketawa pasti gitu ya istrinya. Emang begitu nggak sih? Emang kenapa sih? Ya sekarang kita hidup di dunia media sosial yang bisa jadi beberapa pasangan itu banyak bergantung dengan media sosial. Entah itu WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Sehingga kadangkala apa yang menjadi unek-uneknya dia itu kemudian dicurhatkan di media sosial. Memang kalau bagi teman-teman yang punya pasangan yang memang sangat bahasanya terlalu medsos banget, apa-apa di-upload di media sosial, sebaiknya bikin pagar, bikin rambu-rambu sama pasangan terkait dengan rumah tangga kita. Tolong sebaiknya jangan di posting di luar, itu menjadi aib buat kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia itu pakaian buat kamu dan kamu pakaian buat dia. Apa maksud pakaian? Kita ini punya aurat, kita ini punya sesuatu yang buruk, maka jadilah pakaian buat dia. Dalam arti adalah aurat dan sesuatu yang buruk pada pasanganmu itu ditutupi, jangan diumbar-umbar. Gitu loh. Jadi salah satu penafsiran para ulama terkait dengan kamu adalah pakaian buat pasanganmu dan pasanganmu adalah pakaian buat kamu, itu adalah ketika ada kekurangannya, ketika ada sesuatu yang kurang baik itu ditutupi dengan apa? Dinasehati, atau bahkan kekurangan-kekurangan dia jangan dibocorkan keluar.
Gitu loh. Insya Allah itu menjadi sesuatu yang lebih bijak. Apa-apa yang buruk di dalam rumah tangga kita stop, khusus untuk konsumsi rumah tangga kita saja. Masya Allah. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya nih, Tat. Dari teman antum atau dari temannya teman antum? Jadi kalau beliau itu setiap ada kasus atau case dari teman-teman atau dari saudara itu ceritain ke dia aib-aibnya gitu, Tat. Nah itu berarti gimana, Tat, cara menyikapinya? Apakah wah mosok tuh apa ikut menyelami gibah atau gimana, Tat? Jadi adabnya ya kalau kita ingin menceritakan keburuk ini sudut pandang satu dulu ya, belum ke sudut pandang kita yang mendengar ya. Jadi sudut pandang kita yang mau cerita, sebaiknya kalau kita mau menceritakan keburukan pasangan kita, keluarga kita, sebaiknya milih. Jangan sampaikan itu ke orang random atau bahkan ke semua orang. Pilihlah kita ceritakan kepada orang yang kita kenal, satu. Yang kedua, memang dia bisa menjadi tempat curhat yang bisa menjaga rahasia. Yang ketiga, dia adalah orang yang berilmu atau memiliki pengalaman, orang yang bijaksana, sehingga ketika kita menyampaikan permasalahan kita tentang aib pasangan kita atau keluarga kita, dia itu punya solusi, punya nasihat. Kadang-kadang kan kita, mohon maaf, kadang-kadang kita itu menyampaikan aib atau kekurangan pasangan kita itu kepada orang yang sebetulnya ya kita cerita sama dia, belum tentu dia tahu solusinya kok. Malah kadang-kadang malah sebaliknya, mending kamu kayak gitu lah, suami saya malah gini. Malah ternyata yang dicurhati malah lebih buruk gitu kan. Akhirnya terus kemudian kita bertoleransi terhadap keburukan yang ada pada pasangan kita. Misalnya nih, seorang perempuan cerita tentang keburukan suaminya. Mbak tahu enggak, suami saya itu loh enggak pernah mau berangkat kerja. Masa megang ekonominya sama saya perempuan. Dia tuh enggak mau kerja. Coba bayangin. Enggak mau kerja. Cuman nonton TV, main game dan seterusnya. Untuk beres-beres rumah juga enggak mau. Gimana? Kesel enggak? Seorang perempuan misalkan gitu ya. Lah jawaban orang yang disurhatin ternyata malah itu mending suami saya sudah nggak mau kerja, nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah, hobinya mancing, pulang-pulang pengen sudah tersedia semua dengan lauk yang beraneka ragam. Masih mending kamu punya suami kayak gitu, lebih saya gitu kan. Akhirnya terus kemudian, oh berarti mending ya sudahlah saya tak baik-baik saja. Akhirnya terus kemudian sesuatu yang keliru. Padahal memang kewajiban sebagai seorang laki-laki adalah mencari nafkah, menafkahi istrinya. Apalagi bagi seorang laki-laki yang memang sehat, tidak ada uzur. Kecuali kalau laki-laki dia uzur, misalkan cacat atau sakit yang parah, itu dia punya uzur. Oke lah, tapi kalau sehat, seger buger, tapi pekerjaannya keburan doro di pinggir jalan banjir kanal, sabung ayam, mancing, tidak pernah mau kerja. Gimana coba kalau kayak gitu, kan nggak bener. Jadi harus pilih-pilih juga ya. Iya, harus pilih orang yang kita curhatin, jangan salah. Kita curhat pada seseorang salah yang tidak bisa solusi, tapi malah aib dan rahasia dari keluarga kita malah disampaikan ke pihak luar. Gitu. Jadi termasuk ke keluarga, saudara kandung atau orang tua juga baiknya secukupnya aja. Secukupnya aja. Ada kalanya malah justru tadi ya, karena itu aurat harusnya kita tutupi. Kita menjadi pakaian dia, kita tutupi aurat dia itu. Harusnya malah seperti itu. Ini kan lagi ramai di sosial media manapun tuh hal yang pengkhianatan dan lain-lain itu kayak gampang banget tersebar. Iya. Itu cara menyikapinya ketika lagi ngobrol sama pasangan gimana? Iya, jadi kalau ternyata bocornya kekurangan dari pasangan itu kok mudah sekali tersampaikan, itu berarti kita tidak punya rem yang cukup terkait dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian buat kamu dan kamu adalah pakaian buat dia. Jadi rem kita ini sudah agak blong. Harusnya itu kita bisa mengerem. Caranya dengan apa? Satu, tadi ya Mas Opin mungkin sudah menyinggung. Banyak-banyak mengingat kebaikan pasangan. Otomatis yang kedua, jangan kemudian kita mempermudah untuk mengingat-ingat keburukan pasangan. Yang ketiga, sadari bahwasanya pasangan antum itu adalah bagian dari takdir Allah.
yang dia dihadirkan oleh Allah di depan antum menjadi istri atau menjadi suami antum, itu adalah bagian dari takdir Allah. Itu sudah menjadi sebuah suratan takdir yang mana itu menjadi ujian buat antum. Dan antum bisa beramal soleh di situ atau bahkan sebaliknya, antum bisa bermaksiat di situ. Beramal soleh dengan cara apa? Kita tutup rahasianya, kita tutup aibnya. Insya Allah menjadi pahala. Tapi kalau sebaliknya kita umbar ke banyak orang, jadi maksiat. Oke. Jadi ini terkait dengan masalah bukan hanya sekedar mengerem saja, tetapi juga memahami bahwa dia adalah bagian dari takdir hidup saya. Maka saya harus beramal soleh dengan dirinya. Terus kalau misalnya sudah serumah tapi sering gak ramah karena ada, mohon maaf nih, tinggal sama adik ipar atau sama kakak ipar, itu gimana cara nyikapinya? Karena memang privasinya di kayak keganggu gitu, tapi ya karena keadaan ekonomi jadi mau nggak mau tinggal seatap sama keluarga. Banyak para asatid yang saya mendengar itu memang sebaiknya ya ini benar-benar disarankan betul. Ketika sudah menikah itu memang punya atap sendiri. Meskipun tidak harus memiliki rumah, tetapi misalnya belum bisa punya rumah sendiri, ngontrak. Ya. Sewa. Biar keren sewa. Jangan kontrak, sewa. Bukan rental ya. Ngontrak, nggak masalah. Kenapa? Karena ketika sudah punya atap sendiri, si laki-laki menjadi raja, si perempuan jadi ratu. Dan mereka belajar untuk mengelola rumah tangga kecil itu. Oke. Sehingga proses kedewasaan dirinya terbentuk. Jadi ada banyak sisi positif. Satu, suami benar-benar kalau Dokter Aisyah Dahan mengatakan bahwa bagian otak yang sangat dominan bagi laki-laki untuk menjadi seorang qawam atau pemimpin dalam rumah tangga itu benar-benar terwujud di situ. Karena ada wadah ya. Iya, dia punya umat yang bernama istrinya. Ketika misalnya belum punya anak, setidaknya dia punya anggota bawahan yaitu istrinya. Jadi hormon yang ada di otaknya yang dominan untuk memerintah, memimpin, menjadi qawam, melindungi, bukan hanya memerintah saja, tapi melindungi, mengayomi, ya, kayak semboyan yang ada di mobilnya itu, melindungi dan mengayomi anggota keluarga gitu. Jadi bukan hanya sekedar memerintah, yang namanya pemimpin itu di dalam rumah tangga bukan hanya sekedar memerintah dan sewenang-wenang kayak tadi yang saya sampaikan di awal, enggak. Tetapi dia melindungi, mengayomi, mendidik gitu kan. Dan salah satu wujud dari melindungi dan mengayomi seorang suami terhadap istri adalah dia pisahkan istri itu dari rumah tangga orang lain. Baik itu orang tuanya, apalagi iparnya gitu kan. Kita punya sekoci sendiri. Disinilah nanti saya menjadi seorang raja, kamu menjadi seorang ratu. Coba bayangkan ketika, mohon maaf ini, ketika masih berada di rumah orang tua atau mertua, kan rajanya tetap orang tua atau mertuanya itu. Kita mau mengambil keputusan apa, kebijakan apa, nanti akan diintervensi oleh orang tua yang ada di dalam rumah itu. Kenapa? Karena dia rajanya. Misalnya nih, kita punya sebuah kebijakan, anak-anak jangan terlalu dekat sama gadget. Apalagi yang misalkan di bawah usia 2 tahun itu kan 0. Kalau menurut ilmu sekarang ya, di bawah 2 tahun tuh 0, nggak boleh melihat gadget sama sekali. Nanti setelahnya ya sebaiknya sih kalau di bawah 5 tahun memang janganlah. Kita punya kebijakan bahwasanya anak itu tidak kita tampilkan gadget di depan dia. Istri, suami siap komitmen dengan itu. Tapi kan ketika ada orang luar yang ada di rumah itu, entah itu bapak tua, ibu tua, atau adik ipar, kakak pun, yang mereka tidak memiliki kebijakan seperti itu, kan kebijakan kita jadi terganggu. Kita mau mengarahkan anak supaya nggak dekat sama gadget, tapi ternyata nanti sama omnya, ini lihat, ini ada game kayak gini baru, kan terkontaminasi gitu kan. Jadi saran dari ulama memang baiknya atap sendiri. Para ustadz mengatakan seperti itu, entah dengan cara apa, karena bentuk dari kamu mengayomi dan melindungi istrimu itu dengan seperti itu, termasuk di situ ada yang apalagi tadi ipar itu memang ya sesuatu yang agak berat memang. Tetapi begitulah kita melindungi anggota keluarga. Ya. Atau mungkin entah siapapun, entah paman, misalkan gitu kan. Siapapun kan nggak baik juga. Kan harus dijaga dengan baik. Jadi adabnya misalnya pun harus ada keluarga yang menginap,
Itu juga harus tetap ya sesuai dengan syariat. Ya, gitu. kalau menginap kan mungkin nggak lama ya. Atau banyak para ustadz juga yang ya ini apa ya? Kalau mereka menyampaikan ideal, nggak semua orang bisa seperti ini ya. Idealnya rumah orang-orang beriman itu punya pavilion. Masya Allah, amin, amin, amin. Amin dong, amin dong. Amin, amin, amin. Supaya apa? Kalau ada saudara yang menginap, ibu yang menginap, tamu yang menginap, privasi rumah tangga itu terjaga. Oke. Idealnya loh ya, tapi ketika memang itu tidak bisa, sekarang kan banyak losmen, banyak hotel, banyak masjid ya. Masjid ya. Bisa disiasati dengan seperti itu. Sekiranya memang harus satu rumah, satu atap yang privasinya itu harus tidak bisa terjaga dengan baik ya, kan nggak setiap ya gitu. Mungkin hanya beberapa waktu, beberapa saat saja kan. Pokoknya baiknya memang atap sendiri gitu tadi. Idealnya begitu, tetapi ketika saya harus banyak poin, banyak hal yang harus kita jaga. Privasi dari anggota keluarga kita, begitu. Oke, teman-teman silakan kalau misalnya mau ada pertanyaan seputar persiapan pernikahan mungkin atau mungkin masalah yang pernah dialamin boleh ya. Silakan ditulis di kertas, nanti boleh diserahkan ke bagian kamera nanti biar dibacakan. Silakan untuk Ivan dan juga Ahmad yang ingin bertanya. Baik, Ustaz, selanjutnya nih Ustaz. Misalnya nih, selama pernikahan itu tidak pernah ada masalah. 2 tahun sampai 5 tahun, 10 tahun nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba si pasangan satunya ini berubah. Entah itu karena kerjaan baru, entah itu karena hobi baru. Nah, ini valid gak sih itu semua terpengaruh karena apa yang ia bawa pulang ke rumah kayak hartanya gitu? Ya, variabelnya banyak ya. Ketika rumah tangga itu terganggu keharmonisannya atau sakinahnya terganggu, itu faktornya banyak. Kalau Mas Opin tadi menyampaikan satu karena faktor harta yang dia bawa pulang ke rumah itu bercampur dengan yang subhat atau yang haram, iya. Itu berpengaruh. Atau mungkin yang kedua, keimanan dari anggota keluarga itu sedang drop, sedang turun. Maka itu berpengaruh. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, komunitas tempat dia, baik itu suami ataupun istri, berkecimpung di situ, aktif di situ adalah sebuah komunitas yang tidak baik. Itu akan berpengaruh. Kondisi ruhiyah seseorang ketika ruhiyahnya itu sedang surut, ya, maka itu akan berpengaruh. Jadi variabelnya banyak. Atau yang kelima, pembisik. Pembisik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Karena kadang-kadang kan juga ada pembisik-pembisik yang nggak benar. Iya. Tahu nggak, suamimu tuh kalau ngasih uang belanja setiap bulan berapa sih? Segini, segitu tuh paling buat apa? Pembisik yang nggak baik, pembisik nggak benar. Maka kita harus orang yang dia membisikkan ke telinga kita, kemudian disaring, disortir ya. Yang itu bisa kita terima dan mana yang itu sebetulnya harusnya tidak kita terima, gitu kan? Harus kita terkait dengan masalah itu. Serem juga Ustaz ya, soalnya beberapa waktu yang lalu saya mungkin pernah cerita juga, sahabat saya ini sudah menikah 6 tahun lah. Selama ini gak ada masalah sama istrinya, tapi tiba-tiba istrinya berubah karena istrinya mulai kerja. Dan ya itu tadi mulai punya kuasa akan harta, udah punya uang lah ibaratnya gitu. Sampai akhirnya ini mereka lagi proses. Jadi ternyata apa yang jadi makanan kita tuh pengaruh gitu tuh. Iya, pengaruh. Apalagi di tempat kerja ketemu dengan laki-laki yang begini begitu dan lain-lain. Kemudian mohon maaf membanding-bandingkan dengan suaminya. Dan seolah-olah laki-laki ini jauh lebih baik daripada suaminya. Dan sebaliknya, laki-laki pun juga kadang-kadang seperti itu. Dia melihat perempuan di tempat kerjanya dia dan kemudian membanding-bandingkan dengan istrinya seolah-olah perempuan itu lebih baik daripada istrinya. Ya, akan senantiasa kayak gitu. Kalau kita tidak mencoba untuk istiqomah, kalau itu akan kayak gitu terus. Sekarang begini ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya nih sekarang kita dengan seorang perempuan yang paling cantik se-Indonesia misalnya. Apa kemudian 4 tahun lagi tidak mustahil ketemu dengan yang lebih cantik daripada pasti akan ketemu yang lebih cantik. Cuma pertanyaannya
Apakah kamu bisa bertahan dengan yang halal? Ataukah kamu akan mencoba untuk mengambil cara-cara yang tidak benar yang bertentangan dengan syariat? Kan begitu. Ngeri. Begitu pula sebaliknya, misalnya nih menikah dengan suaminya, menikah dengan seorang laki-laki itu, dan kemudian suatu saat seorang perempuan ini ketemu dengan laki-laki yang sisi ekonomi dan pendapatan jauh lebih baik, ya. Kemudian mencoba berpikir dia lebih kaya ya daripada suami saya, dan dia kemudian ada perasaan untuk tertarik kepada si laki-laki itu, gitu kan? Itu kan akhirnya jadi sebuah masalah. Dan yang kita cari adalah faktor itu terus. Hidup kita nggak akan bahagia karena kita akan ketemu dengan yang semacam itu terus. Jadi kita nggak boleh berekspektasi di luar pasangan maksudnya. Iya, karena tadi yang saya sampaikan, dia itu dihadirkan oleh Allah di kehidupan kita menjadi pasangan. Beramal solehlah dengan pasanganmu itu, banyak-banyaklah berbuat kebajikan di dalamnya, insya Allah mendatangkan pahala. Tapi sebaliknya, karena dia juga adalah ujian bagi kita, ya. Kalau justru kita bermaksiat, ya jadi dosa. Gitu. Bagaimana caranya biar agar tetap tenang saat di tengah mungkin ketika lagi ada konflik sama pasangan nih, terus kok qadarullahnya malah kanan kiri ada yang dengar cerita tersebut, akhirnya ada kuping yang masuk ke kuping nih A B C Z sampai akhirnya tadi menyuruh kita untuk makin konflik, jadi kayak apinya makin menyebar. Itu gimana Sat ya? Kadang kan iman ini kan dipermainkan juga Sat. Iya betul. Udah sholat taubat kayak udah apa masih aja kepikiran konfliknya gitu Sat. Iya, jadi teman-teman bisa istiqomah dengan doa ya, salah satunya ya. Mungkin doa yang sudah banyak kita hafal. Satu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya yang benar adalah benar, dan berikanlah rizki kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepadaku yang salah adalah salah, dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk meninggalkannya, untuk menjauhinya. Itu doa yang kita sudah banyak yang hafal. Kemudian doa yang kedua di dalam Al-Kahfi ayat 10 kemarin sudah saya sampaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah rahmat, kasih sayangmu kepadaku, dan tunjukkanlah kepadaku tentang urusanku, mana yang lurus, mana yang benar. Sehingga ketika misalnya kita mendengar ada pembisik dari tetangga lah, dari teman yang gak baik lah, tentang suami kita, tentang istri kita, suamimu begini loh, istrimu begini loh, maka insya Allah kalau kita istiqomah dengan doa ini, supaya Allah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus terkait dengan urusan kita, insya Allah nanti akan ditunjukkan jalannya. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik, keputusan yang benar menurut Allah. Karena apa? Karena kita istiqomah dengan doa itu. Jadi memang harus banyak-banyak khususan ya, dan juga doa terus ya. Banyak dekat kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah, banyak-banyak muhasabah terhadap diri kita. Karena pasangan kita berbuat keliru seperti itu, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Oke, jadi karena dosa kita di masa lalu yang belum ditobatin atau gimana? Baik dosa kita di masa lalu atau dosa kita di saat ini. Karena banyak juga yang membuktikan bahwa ketika dia banyak berbuat dosa, dia banyak berbuat maksiat, atau mungkin harta yang dia bawa pulang ke rumah itu bercampur dengan yang haram atau yang subhat, itu kemudian itu jadi masalah dalam rumah tangganya. Istrinya jadi tidak, anak-anaknya jadi susah diatur. Itu tuh ternyata pengaruh-pengaruh dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasangannya itu. Waduh. Para ulama menyampaikan seperti itu. Jangan pernah mengatakan bahwasanya dosa itu tidak berpengaruh pada keluargamu. Dosa itu berpengaruh pada keluargamu. Maka ini kalimat ini menakutkan memang. Tetapi harus kita sampaikan. Saya jadi ingat kayaknya kerja apa aja ya gitu loh. Jadi memang harus benar-benar diukur saat ya. Jangan sampai asal sembarangan terima. Iya, baik itu pekerjaan kita, komunitas kita, perkumpulan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan gitu kan. Itu bisa jadi berpengaruh. Keburukan-keburukan yang kita lakukan itu, ini nasihat Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar
firman Allah di dalam Quran surat Al-Zalzalah 2 ayat yang terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan apabila seseorang melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, maka dia akan merasakan balasan kebaikannya itu. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah, sebesar atom, dia juga akan merasakan dampak buruk dari keburukannya itu. Maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana mungkin kita bisa terbebas dari dosa? Mana mungkin kita terbebas dari kesalahan? Itu yang ngomong Abu Bakar loh. Orang yang imannya paling baik setelah Rasulullah. Itu bisa ngomong kayak gitu. Orang terbaik setelah Rasulullah mengatakan, saya pun tidak bisa terlepas dari kesalahan ya Rasulullah. Nah terus berarti besok kita akan merasakan keburukan yang kita lakukan itu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah nasihat. Bisa jadi keburukan yang kamu lakukan itu dampaknya adalah mendapatkan dosa, mendapatkan azab di akhirat, atau rezekinya seret, sakit, kemudian ujian-ujian dalam hidup. Kok ujian senantiasa datang bertubi-tubi, kok seolah-olah hidup ini penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, masalah ini itu dan seterusnya. Bisa jadi karena dosa kita. Loh kenapa? Karena Allah ingin menggugurkan dosa dan kesalahan kita dengan ujian itu. Jadi kita banyak dosa, kemudian Allah menguji kita, entah dengan rezeki yang syarat, entah dengan sakit, entah dengan apapun. Kalau kita ikhlas, ridho, sabar, dosa yang pernah kita lakukan tadi dihapus sama Allah. Berarti penting banget ya kalau sebelum tidur kayak sholat tobat, terus kayak ya tobat aku salah. Ya sebetulnya ya kalau saya pernah mendapati dalam sebuah artikel, salat tobat itu tidak harus melulu dilakukan setiap hari. Mungkin dalam sebuah dosa yang itu dalam tanda kutip cukup fatal ya. Tapi setiap hari kita beristighfar kepada Allah itu ya. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah itu disampaikan beristighfar sehari 60 kali. Ada riwayat lain yang mengatakan sehari 100 kali. Padahal beliau itu maksum, terbebas dari dosa dan kesalahan. Itu aja sehari istighfar 100 kali. Nah bagaimana kita? Yang setiap hari, setiap waktu melakukan dosa dan kesalahan. Harusnya lebih dong kan gitu kan. Tapi kenapa untuk beristighfar susah banget gitu loh kan? Iya. Untuk harus ada salah dulu yang fatal baru istighfar itu. Bahkan ada harus yang sakit dulu lah baru istighfar. Iya, kita kalau sudah seperti itu berarti masuk dalam kategori lalai. Ya kan? Jadi seolah-olah kita sudah merasa baik di hadapan Allah. Semua perintahnya kita kerjakan, semua larangannya kita hindari. Seolah-olah udah kayak gitu. Padahal masih banyak salahnya. Cuman kita kadang nggak paham kalau yang kita lakukan itu salah. Karena terlalu menganggap itu biasa aja gitu ya? Iya, dan mungkin bisa jadi karena faktor ilmu, nggak tahu kalau itu salah. Gitu kan? Seringkali kan kita begitu. Kita khilaf, kita salah, kita lupa, merasa kita bisa, lalai, ya? merasa sudah bener, merasa udah bisa, padahal nggak bisa. Oke, jadi kita juga perlu guru tadi ya berarti? Betul. Ada sebuah cerita yang menarik. Teman-teman, dulu para ulama, termasuk saya pernah membaca di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qardawi, ya beliau mufti di Majelis Ulama Mesir ya. Menyampaikan bahwa ada kalanya seseorang ketika belajar Islam hanya melalui buku saja, dia akan menjadi orang yang ekstrim. Jadi belajar Islam itu harus punya guru. Jadi nggak boleh baca terjemahan Quran doang itu nggak boleh. Nggak boleh. Hadis dibaca tok itu nggak boleh karena Quran, hadis itu bisa diinterpretasikan oleh seseorang sesuai dengan hawa nafsunya. Kayak tadi loh yang di awal tadi loh, bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan, perempuan harus taat tunduk pada laki-laki. Bahkan dalilnya kalau sekiranya Allah mengizinkan makhluk itu sujud kepada hamba, maka Allah akan memerintahkan, Rasulullah akan memerintahkan supaya seorang istri itu sujud pada suami. Tapi kan nggak boleh kan? Nah terus kemudian dalil itu dipakai, kamu tuh harus manut sama saya. Loh ya, saya kan lagi sakit ya, bu ada uzurnya. Pokoknya harus manut. Istri solehah harus manut sama suami, kalau enggak masuk neraka. Lah kan ini dalil yang dia sampaikan tuh dalilnya benar, tapi penempatannya salah. That's why butuh guru ya. Iya, kan banyak yang kayak gitu, dalilnya benar tapi penempatannya salah. Saya pernah dengar sebuah naudzubillah.
Kisah yang cukup ekstrim juga dari pasangan suami istri. Baru aja nikah. Artinya menikah belum lama lah, belum ada setahun lah ya. Kemudian hanya karena berbeda. Ketika habis dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sujudnya itu antara lutut dulu atau kedua tangan dulu. Suaminya itu kedua tangan dulu baru lututnya. Oke. Sedangkan istrinya kedua lutut dulu baru kedua tangan. Itu kemudian suaminya negur istri. Loh kamu kok sholatnya kok ketika mau sujud kok lutut dulu baru tangan. Loh kan memang ada dalilnya. Di antara dua yang atau Ibnu Abbas berpendapat kedua lutut dulu baru kedua tangan. Loh nggak bisa. Saya sebagai kepala rumah tangga saya berhak untuk memerintahkan kamu untuk tangan dulu baru lutut dulu. Loh tapi kan ada pendapatnya. Kalau kamu nggak manut sama saya berarti kamu dosa sama saya, bermaksiat kepada saya. Wow. Lebih jauh, gur masalah sujud gitu loh, dipermasalahkan. Berarti kamu tidak taat sama pemimpin rumah tangga ini yaitu saya. Dicerai mas. Aduh. Perihal itu ya. Iya, gur masalah kayak ngono gitu loh. Saya itu astagfirullah. Ngajine ning gitu ngajine aja gitu. Ngajine gini gini sopo gitu loh. Jadi kalau seseorang hanya membaca hadis, hanya membaca pendapat para ulama, sementara dia tidak ketemu langsung, tidak konsultasi langsung, tidak dibimbing secara langsung, akhirnya jadi orang yang ekstrim kayak gitu. Ini banyak mama semut kayaknya dia nih ya. Okay. Maka ya teman-teman perlu ya, penting ya untuk kenal dekat dengan seorang ustadz, dengan seorang yang berilmu itu penting. Karena kalau enggak nanti yang terjadi semacam itu. Dia menghukumi orang lain berdasarkan dalil yang mana sebetulnya ada dalil yang lain yang itu menjadi keringanan. Iya. Enggak harus saklek kayak gitu mas. Ada keringanan yang lain. Gitu kan. Kalau kamu saklek kayak gitu sementara ada pendapat ulama yang lain yang ternyata membolehkan orang lain itu melakukan sesuatu yang berbeda dengan kamu. Terus gimana coba? Pada terlanjur mengatakan dia munafik, tidak sholat berjamaah di masjid. Ya kan memang ada dalilnya. Laki-laki yang dia mukim, yang tidak berpergian ya, dia sehat, tidak sholat berjamaah di masjid, itu ada tanda-tanda kemunafikan dalam hatinya. Lah kalimat seperti itu kemudian diterjemahkan oleh seorang yang hanya membaca tanpa mendengarkan penjelasan dari para ulama. Wah, wong kayak munafik berarti ya. Rak sholat berjamaah di masjid, berjamaah di musola. Iya, saya pernah ada di fase itu BTW. Saya pernah di fase itu beneran, karena saya memang ya telan mentah-mentah aja, Zat. Makanya. Jadi saya mau sholat di musola, musola. Saya gitu, Zat. Apalagi musola di mall yang mungkin hanya 3x4. Itu, Zat. Terus kemudian kita mana orang-orang munafik semua tuh yang sholat di mall, di musola mall 3x4. Terus saya semakin kesini semakin ditemukan sama orang-orang yang dapat hadiah umroh, padahal beliau sholatnya di musola, musola mall, musola rumah makan bahkan. Iya, jadi tadi ya sekali lagi ya buat teman-teman ya, jangan hanya membaca terjemahan, jangan hanya membaca kitab hadis, kita harus punya pembimbing. Jadi barokahnya ilmu di situ. Atau kalau zaman sekarang, jangan hanya nonton kajian di YouTube, akhirnya nanti jadinya kayak gitu, saklek. Padahal ada pendapat ulama yang lain yang ada keringanan terkait dengan masalah kayak gitu. Tapi dia tidak mendapati itu gitu loh. Sudah terlanjur saklek, mau merevisi kalimat yang dulu sakleknya itu, gengsi. Nah, gengsi itu bahaya juga ya. Bahaya. Apalagi suami sering banget gengsi kan, nggak mau ngaku salah. Betul. Nggak tahu suami, nggak tahu istri, tapi banyak kan gitu kan. Oke, ada pertanyaan silakan. Iya. Oh, antum mau pertanyaan? Serius nih? Oke, boleh. Ini buat pengantin baru kita ya. Wah. Alhamdulillah. Cek. Oke. Silakan Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak melenceng dari tema ya, Tat. Ini yang sering saya rasakan dan mudah-mudahan tidak dirasakan teman-teman. Saya memang punya kedekatan dengan Ustadz. Dunia saya memang lebih banyak kehidupan dengan Ustadz misalnya gitu ya. Lah, suatu ketika saya sholat berjamaah di masjid gitu kan. Terus mata saya itu spontan kayak ada yang ngelirik ke sebelah kiri, melihat lho ki wong ki salat kok koyo ngono to. Gayane kok kayak gitu lah. Seolah-olah malah saya itu
dengan saya dekat sama Ustadz, saya jadi mencari kesalahan orang-orang di samping saya. Lah, yang ingin saya tanyakan itu caranya gimana Ustadz? Dan ini hampir masih sampai hari ini. Dan imbasnya ini saya sempat beberapa kali sempat anget, bukan saya cek panas tapi anget sama istri. Jadi istri begini, loh kok begitu, tapi tidak terucap, cuman tak rasakan kok sholatnya kok ngini ya, wudune kok ngini ya, kan gitu. Padahal secara fikih kan wudu bagaimana syaratnya, rukunnya kan macam-macam kan gitu ya. Lah itu kadang saya merasa kok rak podo mbek aku ya. Ini mau sempat saya ucap, kok begitu sih? Istri menjawab, lah emang yang benar bagaimana? Saya tidak bisa ngomong. Lah maksudnya rasa-rasa seperti ini itu gimana sih caranya untuk menghilangkan, Ustaz? Jadi saya takut kalau misalkan nanti dengan prosesnya saya pengen jadi baik, malah rusak dengan saya melirik kiri, melirik kanan. Jadi malah kayak eman-eman gitu, Ustaz. Nah, saya minta tolong masukannya gimana caranya biar tidak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tuh. Baik. Ini alhamdulillah kalau ada yang merasa seperti itu. Artinya begini, karena banyak orang yang tidak punya rasa kayak gitu. Jadi seolah-olah apa yang dia pelajari yang paling benar, sementara orang lain itu keliru dan salah. Kalau kita punya rasa bahwasanya kok kayak gini sih, nah tinggal nanti step yang selanjutnya adalah kita mencari tahu, baik itu kita mencari tahu sendiri dengan literatur, atau kita konsultasi kepada ustadz, atau kita tanya kepada orangnya langsung. Caramu wudhu kok seperti itu, caramu sholat kok seperti itu, kamu pernah belajar di mana? Oke. Coba tunjukkan bukunya atau apa gitu kan? Ya. Atau kalau sekiranya dia malah yang balik bertanya, loh yang benar seperti apa? Iya, kita sama-sama enggak tahu, cuman yang selama ini saya pakai adalah buku ini. Lah itu tinggal kita bawa aja bukunya, kemudian ditunjukkan, oh ada pendapat yang semacam ini. Tapi kalau ternyata lawan bicara kita, entah itu adalah istri kita atau suami kita, ternyata dia juga punya dalil yang juga itu disohihkan oleh para ulama, atau bahkan para ulama juga berpendapat yang seperti itu, maka kemudian kita jadi legowo. Iya kan, kita jadi legowo, kita jadi berlapang dada. Jadi yang pertama adalah syukuri tentang perasaan bahwasanya kadangkala bukan terus saya selalu benar loh, bisa jadi malah yang benar lawan bicara saya. Oke. Atau bisa jadi dua-duanya sama-sama benar. Karena memang yang namanya fikih itu banyak perbedaan. Iya. Kalau masalah akidah, insya Allah dalam hal-hal yang pokok dan prinsip semua kita sama. Ahlussunnah wal jamaah insya Allah semuanya sama. Tapi kalau terkait dengan masalah fikih, kan beda-beda. Yang setelah takbiratul ikram tangannya di atas begini juga ada, gitu kan? Yang di dada juga ada, yang di perut juga ada, yang di bawah pusar juga ada. Yang gini juga ada, nggak apa-apa juga. Ya, ada. yang setelah takbir tangannya di bawah gini juga ada. Kalau itu semua ternyata ada dalil yang sahihnya dan itu adalah pendapat dari para ulama terpercaya, silahkan. Maka sebetulnya kewajiban kita adalah belajar. Ya, yang kedua berarti belajar. Salah satu syukuri rasa itu bahwa dengan adanya perbedaan itu terus kemudian kita muhasabah. Jangan-jangan yang benar dia. Iya benar. Kecuali kalau air wudhunya ditelan ya itu agak lain ya. Kalau yang salah adalah yang benar itu saya, kamu mesti salah. Nah ini sebuah rasa yang perlu dikoreksi. Jadi yang pertama syukuri kalau ternyata dengan melihat perbedaan itu terus kemudian menjadi kita muhasabah. Satu itu. Yang kedua berarti kuncinya adalah belajar. Mana yang benar, jangan-jangan dia yang benar, atau jangan-jangan sama-sama benar, sama-sama menjadi pendapat yang diperbolehkan oleh para ulama. Terus kemudian yang ketiga adalah fikih itu luas. Sehingga ketika ternyata ada perbedaan semacam itu, banyak-banyaklah berlapang dada, tasamuh ya, terhadap perbedaan-perbedaan fikih.
Wah itu banyak banget Ustaz. Apalagi kalau misalkan momen-momen besar seperti Idul Ramadan. Fitri. Idul Fitri ya. Idul Fitri kadang-kadang ada nggak satu rumah yang beda? Banyak Ustaz. Makan dulu apa sholat dulu? Nah, gitu kan? Itu kan besok tetap puasa atau besok sudah Idul Fitri gitu kan? Kan itu jadi sebuah maka kalau itu tidak kita sikapi dengan baik, yang terjadi adalah perbedaan terus. Maka harus dikaji dengan baik supaya kita tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan sunnah. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, jangan menjadi orang yang merasa paling benar. Ya, karena seringkali ketika kita merasa menjadi paling benar, terus kemudian kita merasa jumawa dan kemudian merendahkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Disitulah pintu masuk setan, pintu masuk iblis. Seringkali kan terus begitu kan? Merasa dirinya paling benar, terus kemudian menganggap yang lain salah, keliru semua, dolim, sesat. Nauzubillah. Semoga bisa menjawab Mas. Bismillah. Gitu ya, jadi ya semoga lah nanti bisa jadi lebih baik. Kayaknya besok kita harus punya playground di atas ya biar. Ya. Ini anak Ustadz BTW ya, yang kembar bajunya itu anak siapa nggak tahu. Anaknya seorang MC kayak. Ya kayaknya perlu ada playground di atas kayaknya. Dan besok kita buat deh, kita bawa dari rumah. Oke, selanjutnya kita baca. Ya anak Ustadz ya maklum ya. Assalamualaikum Ustadz. Ana seorang akhwat yatim piatu yang sudah menikah selama lebih dari 4 tahun. Selama pernikahan kami sempat diberi rezeki keturunan, namun qadarullah ana mengalami keguguran. Suami sangat mendominasi dan bersikap seperti kisah perempuan yang Ustadz ceritakan tadi. Seringkali kami bertengkar dikarenakan permasalahan kecil Ustadz. Suami saya yang temperamen seringkali membetak dan menyalahkan segala perilakunya kepada saya. Qadarullah beberapa minggu lalu saya ditalak 2 oleh suami. Pada saat beliau emosi Ustadz, ya ingin Anda tanyakan bagaimana sebagai istri menghadapi rumah tangga yang seperti ini. Mohon saran Ustadz dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, emang kita nggak boleh emosi tadi. Aduh. Wah ini benar-benar 2.0 nih. Udah ditalak 2 deh. Allah ya karim. Nauzubillah. Nah, bagaimana yang harus disikapi? Ini pertanyaan dari akhwat. Bagaimana sikap saya ketika memiliki suami yang seperti itu? Yang pertama adalah tetap taat dalam ketaatan kepada Allah. Tetap taat pada suami di dalam koridor ketaatan kepada Allah. Jadi kalau suami memerintahkan sesuatu yang bukan maksiat, tetap taat kepada dia. Berat ya? Padahal sudah punya kartu kuning 2 loh. Harusnya kalau dalam sepak bola kartu kuning 2 itu sudah keluar. Tapi kalau dalam pertandingan berumah tangga gak jadi masalah dulu kan. Masih ada kartu 1 lagi. Tapi itu tetap menjadi sesuatu yang berat sebetulnya. Jadi tetap mentaati suami terkait dengan sesuatu yang tidak maksiat. Ya, satu itu. Yang kedua, bersabar dengan kondisi pasangan. Yang ketiga, menasehati dengan cara yang baik. Karena saya bertemu dengan beberapa perempuan yang ternyata, ya beginilah kajian keluarga sakinah ya kayak gini. Ya kayak gini nih. Dek. Kalau anak-anak nggak boleh ikut kan malah berarti bukan keluarga, bukan kajian keluarga gitu kan. Ya gini ya teman-teman ya 2.0 ya, kajian 2.0 ya. Bar. Tolong ya itu ibunya siapa ya itu? Bara, sana dulu. Tolong anaknya diamankan ini. Mana papamu? Mamun dia anaknya sama. Oh ya. Masya Allah. Jadi mau gak mau tetap harus tenang ya Ustaz ya? Tenang ya. Terus kemudian tadi ya setelah dinasehati, saya lanjutkan ya. Saya ketemu dengan beberapa orang perempuan yang cara menasehati suaminya salah. Dia menasehati suami dengan merendahkan suami. Padahal suami itu adalah sosok yang harus dihormati gitu loh. Tapi ketika dia menasehati dengan cara merendahkan suami, gak bakalan masuk nasihatnya. Mungkin teman-teman pernah melihat yang semacam itu. Rumah tangga yang ternyata perempuannya gak ramah.
lebih mudah emosi ketimbang laki-lakinya. Oke. Ya kan? Sehingga kemudian ketika menasehati pun si perempuan ini menasehati dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak bisa lemah lembut, dengan tidak mempertimbangkan marwah seorang suami, sehingga akhirnya kemudian nasihat itu gak bakalan masuk. Gitu. Maka cara menasehati pun juga harus dengan cara yang baik. Kemudian tidak lupa berdoa sama Allah, karena pasangan kita hatinya itu digenggam oleh Allah. Yang membolak-balikkan hati itu Allah. Dia bisa berubah menjadi lebih baik. Itu salah satu peran besarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan anak kita. Misalkan suatu saat kita punya masalah dengan anak kita, naudzubillah min dzalik ya. Yang menggenggam hati anak kita itu Allah. Maka ketika kita sedang punya masalah dengan anak kita, doa itu juga menjadi sebuah solusi yang penting, karena itu adalah hati anak kita itu digenggam oleh Allah. Yang membolak-balikkan hatinya adalah Allah gitu loh. Jadi waktu istri saya ke luar pulau tuh, saya ngerasa banget kayak, ya Allah, gini rasanya ya. Saya ngebayangin dari teman-teman yang lagi berantem sama istrinya, namun pisah ranjang dan lain-lain gitu. Saya ditinggal istri nemenin ibu pulang aja, saya kayak sedih banget ya. Dan itu saat dimana saya mikir ternyata pasangan itu penting banget gitu loh. Iya. Apalagi di saat kayak gini kan, perlu banget ingat-ingat masa-masa ketemu awal-awal gitu, berarti penting banget itu. Iya, mengingat kembali masa-masa indah, masa-masa romantis gitu kan. Ya. Atau yang selanjutnya, mengingat tentang visi berumah tangga, bahwa kita akan bersama-sama masuk surga. Maka kita jalani rumah tangga ini dengan baik, dengan amal soleh, kan begitu. Itu juga menjadi sebuah visi. Tapi ketika mengazabkan diri dan pasangan untuk pasangan sesurga itu ujiannya. Oh iya. Kenapa luar biasa itu? Ya karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, ya remeh-remeh lah, jalan santai paling gitu aja. Dapatnya kipas angin. Ya, ini jalan santai sambil ada ujiannya ya, tapi ya. Iya. Insya Allah. Karena balasannya surga, maka ujiannya berat. Kita doakanlah untuk Wati ini ya. Apalagi beliau sudah yatim piatu kan, jadi Masya Allah ya, semoga ya mungkin cara Allah biar lebih banyak ketemu sama Allah mungkin ya. Iya, banyak-banyak bermunajat kepada Allah, karena fa'in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di dalam An-Nisa ayat 19 kalau enggak salah ingat ya. Dan bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada pasanganmu, tetapi Allah berikan kebaikan yang banyak di dalamnya ketika kamu sabar. Insyaallah. Kita nggak tahu sesuatu yang tidak kita sukai pada pasangan kita, ternyata Allah selipkan banyak kebaikan di dalamnya ketika kita bisa bersabar. Cuman kadang-kala kita nggak bisa bersabar dengan pasangan kita, itu permasalahannya. Udah kesulut duluan deh. Iya, udah kesulut duluan, udah emosi duluan. Udah ngucap duluan yang nggak baik. Nah, itu. Aduh, serem juga ya. Padahal ya sebuah dalil yang terkait juga dengan materi kita malam hari ini ya. Al-muslimu man salimal muslimuna bil lisani wa yadayhi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang orang di dekatnya itu selamat dari bahaya lisan dan kedua tangannya. Orang Islam tuh kayak gitu. Orang yang ada di sekelilingnya itu selamat dari bahaya lisan dan kedua tangannya. Lah berarti sebaliknya, kalau ada seorang muslim yang ternyata lisannya itu tidak terjaga, suka mengumpat, suka berkata kotor, suka sumpah serapah, gitu kan? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, atau dalam bahasa lain, sungguh neraka wail bagi para pengumpat dan pencela. Itu sudah berat sekali itu, celaka atau neraka wail bagi pengumpat dan pencela, kan begitu kan? Ya. Maka lisan seorang mukmin itu harus terjaga. Kedua tangan seorang mukmin itu harus terjaga. Nggak boleh kita melakukan sesuatu yang buruk kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau ternyata itu buruk, berarti belum muslim sejati. Jadi kalau misalnya tadi suami bentak, tetap baik aja kita. Jangan bentak balik. Salah satu harus ngerem. Okay. Ya kan? Keras ketemu keras,
terbentur, akhirnya bisa jadi akan pecah. Salah satu atau kedua-duanya. Maka yang baik adalah ketika itu sedang keras atau sedang emosi tinggi, yang satu harus ngalah. Ketika Umar bin Khattab dimarahi sama istrinya gitu kan, itu kan Umar kan diam. Tidak terus kemudian juga ikut-ikutan temperamen, ikut-ikutan emosi dan marah, enggak. Karena enggak bakalan jadi nanti ketika ternyata Umar juga ikut-ikutan marah. Malah yang jadi sesuatu yang enggak baik. Maka memang ini pentingnya menjaga ini ya, rem dan gas. Oke. Di dalam rumah tangga. Jangan kedua-duanya sama-sama ngegas, ya susah, ya berantakan nantinya. Nabrak jendela nanti ya dek ya. Oke, baik lanjut. Ustadz, apa nasihat Ustadz kepada seseorang yang belum menikah sehingga kedepannya rumah tangga yang dibangun bisa berjalan selaras bersama pasangan? Wow. Selaras terus emang bisa tadi? Iya. Ya nasihatnya mesti panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Tapi setidaknya adalah ketika memang ingin rumah tangganya sakinah, rumah tangganya bahagia, harus berada pada bimbingan dinul Islam. Harus berada pada bimbingan wahyu yaitu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kalau jauh dari Quran dan sunnah, hampir bisa dipastikan rumah tangganya nggak beres, nggak benar. Hampir bisa dipastikan kayak gitu. Secara simpel jawabannya itu. Kalau memang ingin yang belum menikah, ingin supaya nanti rumah tangganya baik, benar, sakinah, harmonis, bahagia, ya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Simpelnya kayak gitu. Maka terus bagaimana supaya sesuai dengan Quran dan Sunnah? Jar, ya kan, ikut majelis, dekat dengan guru, gitu kan, insya Allah. Oke, baik Ustaz. Selanjutnya, Ustaz izin bertanya, satu, syarat memilih saksi nikah apa ya? Sekarang banyak orang memilih saksi nikah karena gengsi, misal saksi nikah presiden, wali kota gitu. Padahal tidak terlalu dekat gitu ya. Terus kemudian aib pernikahan yang boleh ceritakan dan tidak boleh ceritakan apa aja? Kok aib diceritakan gimana? Iya, satu ya, saksi itu satu muslim, jelas. Ada ulama yang mensyaratkan saksi itu muslim dan dia adil, berakal sehat, itu standar. Ya. Tapi mungkin ada juga tambahan-tambahannya. Tapi ini bukan menjadi sesuatu yang pokok atau ya, tapi yang jelas adalah muslim, adil. Dalam arti adil itu dia menjalankan Islam dengan baik, bukan seorang yang fasik, bukan pemabuk, bukan penjudi, maksudnya begitu. Muslim tapi penjudi jadi saksi, wow bahaya tuh, gitu kan? Mau terkait dengan syariat Allah aja dia berani menentang, apalagi nanti ketika dia menjadi saksi bisa jadi nanti dia akan tidak berbuat baik di dalam persaksiannya itu. Maka muslim, adil atau taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat, dewasa, yang standar itu. Ada tambahan-tambahan yang lain, itu hanya sebagai tambahan. Misalkan nanti bisa ikut menasehati ketika rumah tangga sedang ada masalah, menjadi penengah, itu tambahan-tambahan, tapi itu bukan prinsip. Ya. Itu terkait dengan saksi. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya saksinya adalah faktornya gengsi? Kalau memang saksinya seorang presiden, wali kota, gubernur, kalau memenuhi kriteria itu nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah, insya Allah tetap sah, tetap baik. Cuman ketika nanti kita menambahkan persyaratan tambahan tadi ya, ketika nanti ada masalah dalam rumah tangga, kemudian dia bisa ikut membantu memberikan solusi atau nasihat. Kalau dia presiden, wali kota, gubernur kan nggak mungkin ngurusin rumah tangga kita. Jadi lebih baik yang dekat-dekat kita aja gitu kan. Pertanyaan yang kedua, aib mana yang boleh disampaikan dan aib yang tidak boleh disampaikan? Yang namanya aib secara prinsip gak boleh disampaikan. Kan tadi ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu menjadi pakaian buat pasanganmu dan pasanganmu menjadi pakaian buat kamu. Saling menutupi kekurangan, jangan dicerita-ceritakan gitu kan. Prinsipnya begitu. Terus bagaimana kalau kita mau menceritakan? Tadi ya, pilih orang yang ketika kita menceritakan gak ember, dia bisa menjaga rahasia, bisa memberikan solusi, dia seorang yang berilmu. Itu kriteria orangnya. Kriteria mana yang boleh disampaikan adalah hal-hal yang itu mengganggu terkait dengan rumah tangga kita. Kalau kita curhatnya kepada orang yang benar, yang insya Allah bisa memberikan nasihat, sampaikan aja aib-aib yang itu tuh mengganggu keharmonisan rumah tangga, sampaikan gak jadi masalah supaya kita bisa mendapatkan nasihat. Oke.
gitu. Saya penasaran Ustaz. Ada lagi mau tanya? Silakan yang mau tanya. Oke, sambil nunggu yang mau tanya, saya penasaran nih Ustaz. Tren di sekitar kita ini, mungkin Ustaz enggak, tapi teman-teman saya mungkin ya. Itu sebelum menikah ada tradisi lelean atau melek malam dan itu dekat sama khomer. Nah, otomatis yang calon laki-lakinya ini ada di situ dan akhirnya ya tergabung di homerisasi itu ya. Auzubillahi min dzalik. Nah, paginya dia ngucap ijab qabul, berarti enggak sah dong Ustaz. Itu kan janji untuk hidup semati sama Allah juga kan? Ya kalau sah atau nggak sah berarti ya kembali ke syarat sah pernikahan. Syarat sah pernikahan kan ketika ada mempelai, ada wali, ada mahar, ada ijab qabul. Kalau itu syaratnya terpenuhi sah. Meskipun dalam keadaan pengaruh alkohol. Tapi kalau dalam keadaan masih mabuk, saya terima nikahnya, ya nggak sah karena dia tidak sedang berakal sehat. Tapi kalau misalnya tadi malam dia habis minum khamr, kemudian sudah mandi, sudah bersih, kemudian pagi sudah tersadar 100%, mengucapkan ijab qabul dan persyaratan sah yang lain sudah terkumpul di situ, insya Allah sah. Meskipun dia melakukan dosa besar. Gitu. Yeah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi kalau memang dia pada saat mengucapkannya itu sudah dalam keadaan benar-benar sadar, ya kan. Kemudian syarat sahnya semuanya sudah terlengkapi, insya Allah pernikahannya tetap sah. Cuman mungkin keberkahannya yang berkurang. Nauzubillah ya. Itu kayaknya sudah menjadi tren Ustaz ya. Iya. Masa di hari gini masih ada kayak gituan? Masih banyak Ustaz. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Boleh Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Tadi saya ingin bertanya tentang masalah ketika sudah tidak bisa dihadapi kedua, kan bisa pihak ketiga dengan yang berilmu. Contohnya kita datang ke Ustadz yang parenting rumah tangga. Nah, permasalahannya adalah ketika kita datang ke Ustadz untuk berkonsultasi, itu kan baiknya yang datang dua pihak tuh Ustadz, baik istri maupun suami. Nah, bagaimana dalam penyelesaian masalah itu ternyata salah satunya untuk diajak menyelesaikan datang ke rumah Ustadz tuh nggak mau Ustadz, datang aja udah nggak. Solusinya bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih. Masya Allah. Ada ya di dalam Quran, kalau nggak salah di An-Nisa atau di An-Nur ya. Di situ dijelaskan ketika seorang suami dan istri itu sedang punya masalah yang serius ya. Maka di dalam Quran dijelaskan pihak laki-laki menunjuk seorang yang berilmu, seseorang yang adil menjadi penengah. Kemudian pihak perempuan juga ada yang ditunjuk untuk menjadi penengah. Kemudian mereka bermusyawarah di situ. Menyampaikan hal-hal yang menjadi masalah dalam rumah tangganya, dan keduanya ini suami istri ini seharusnya memang punya itikat baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Karena begini, ketika memang salah satu atau keduanya itu sudah tidak punya itikat baik untuk mempertahankan rumah tangganya, hadirnya mereka dengan seorang ustadz atau seorang yang berilmu itu menjadi sesuatu yang kayak nggak perlu. Karena apa? Keduanya memang sudah nggak punya itikat baik untuk memperbaiki. Jadi nanti akan dinasehati oleh ustadz ini atau orang yang berilmu ini, ya nggak bakalan masuk karena memang sudah nggak punya itikat baik, gitu loh. Jadi saya setuju ya dengan tadi ketika misalnya yang hadir di dalam berkonsultasi itu adalah dua pihak, laki-laki dan perempuan, karena insya Allah akan menghadirkan dua sudut pandang. Karena ketika yang hadir hanya perempuan saja, maka bisa jadi dia tidak bisa adil menyampaikan unek-uneknya. Keburukan-keburukan suami aja yang disampaikan, kemudian hal-hal baiknya tidak disampaikan. Dan sebaliknya kalau yang curhat adalah si laki-lakinya, yang disampaikan adalah keburukan-keburukan istrinya, kebaikan-kebaikan istrinya tidak disampaikan. Dia tidak adil dalam menyampaikan masalah itu. Maka benar ketika berkonsultasi sebaiknya dua-duanya. Bagaimana kalau tidak mau? Ya ini butuh pendekatan. Butuh pendekatan. Mungkin kalau kita sebagai suami atau sebagai istri tidak bisa langsung menasehati dia supaya dia mau diajak konsultasi
dengan seorang yang berilmu, maka kita bisa menunjuk orang di dalam anggota keluarga kita yang bisa menyampaikan hal itu. Lembok kamu mau supaya berkonsultasi ke orang yang berilmu, diberi masukan. Kalau memang nggak bisa dikasih masukan dari kita sebagai pasangan, semoga dia bisa diberi masukan dari anggota keluarga kita yang dianggap baik, dianggap berilmu, dianggap berpengalaman, dianggap paling tua. Begitu. Jadi butuh ada pendekatan sih. Dan ya, rumah tangga itu begitu. Karena melibatkan perasaan dan emosi. Jadi memang nggak boleh jadi yang terbaik, tapi memang sangat-sangat sama-sama saling memperbaiki tadi. Saling memperbaiki dan kemudian punya etikat baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Gitu. Wah. Kita yang paling tahu tentang hati kita ya, Tat, ya. Ya. Tapi semua itu dibalik itu semua emang ada Allah yang tentunya bisa merubah Iya, semua. betul. Jadi yang sebaik-baiknya tempat ya memang mungkin masalah yang kita hadapi itu memang cara Allah buat kita deket lagi Zat, ya. Iya. Ya betul. Seringkali kita itu diuji oleh Allah dan kemudian dengan ujian itu kita semakin dekat sama Allah. Seringkali begitu. Jadi ada kalanya Allah itu mengingatkan hambanya untuk kembali kepadanya itu adalah dengan dikasih ujian atau dikasih hukuman ringan. Hukuman ringan. Atau hukuman berat. Sehingga kemudian dia kembali kepada Allah gitu loh. Ketika enggak, bahasa kita adalah kalau jadi guru, muridnya berbuat salah kan dihukum. Iya. Ya kan? Supaya apa? Supaya dia mau mentaati peraturan lagi gitu loh. Jadi Allah pun juga seperti itu ketika hamba itu berbuat salah, berbuat dosa, kemudian nasihat yang ada di sekelilingnya itu tidak bisa masuk ke telinga dia, maka kemudian Allah memberikan hukuman. Supaya apa? Dengan hukuman itu semoga dia tersadar, gitu lah. Akal sehatnya semoga tersadar bahwasanya dia melakukan kesalahan. Jadi adanya pengulangan ujian ya karena biar Allah lu sadar gitu ya. Ya, Oh. maka buat teman-teman semua ini juga jadi nasihat buat saya ya. Kesulitan-kesulitan dan ujian dalam hidup itu mari kita jadikan bahan muhasabah. Bisa jadi kesulitan dan ujian itu adalah karena perbuatan dosa kita sendiri. Wah, dalam banget ya. Iya. Tapi yang paling saya nggak suka dari pernikahan adalah hadis di mana seorang yang paling baik adalah paling baik sama keluarganya. Itu luar biasa. Kok nggak suka? Enggak, maksudnya itu menantang sekali gitu loh. Menantang. Di luar kita baik tapi di rumah kita nauzubillah sama istri atau sama anak itu nol besar. Saya sampai sekarang tuh aduh ya gue di luar baik-baik aja tapi di rumah nggak baik itu salah sih. Iya. Kita di luar jadi misalnya polisi. Iya. Tentara, punya pangkat jenderal atau punya pangkat kapten atau mungkin di perusahaan kita jadi manajer, jadi direktur. Itu di perusahaan, ketika sudah pulang ke rumah jadi bapak. Iya. Statusnya balik lagi jadi bapak, terus nggak bisa kemudian pangkat kita di sana, di luar sana. Saya ini jenderal loh, kamu tahu enggak? Saya itu jenderal. Di jenderal tapi kan bapaknya. Nggak bisa. Dan status sebagai seorang bapak itu melekat di dunia. Bahkan setelah meninggal pun masih dianggap sebagai bapak kan. Sementara kalau punya pangkat status yang ada di perusahaan atau di kantor, itu selesai ketika sudah pensiun. Itu hadis yang sangat dalam dan waduh. Saya sampai saya pasang di notes tuh saya baca terus saya salamin terus. Ya, nanti kawan-kawan kita ngobrol masalah itu. Itu masalah yang penting itu. Penting banget. Seringkali begini, kita itu melakukan hal yang terbaik di luar. Di tempat kerja kita, di komunitas kita gitu kan. Hal yang terbaik kita lakukan, tapi ketika di dalam rumah kita nggak bisa melakukan kayak gitu. Berarti kan nggak sesuai dengan hadis ini kan? Padahal itu yang fatwakan Rasulullah. Iya, betul. Sahih lagi kan? Iya. Wah itu dalam banget. Jadi timpang gitu loh. Kalau di luar rumah, di pekerjaan kita, di komunitas kita, di kumpulan kita, di klubnya kita selalu menghadirkan yang terbaik. Tapi di rumah ternyata asal-asalan. Allah. Padahal, Masya Allah ya. Padahal Rasulullah yang terbaik buat keluargamu, gitu loh. Dalam banget ya. Kita bakal lanjut lagi mungkin di sebulan sekali bahas ini Ustaz ya. Ya, tuh poneo. Sebelum ditutup Ustaz kita doa dulu. Silakan Ustaz untuk pimpin doanya. Baik, buat teman-teman semua, Bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak ya, semoga kita jadi keluarga yang senantiasa mendapatkan
Perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya kita ini menjadi hamba yang lemah. Kita menjadi hamba yang banyak salah, banyak khilaf. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, tetapi kita butuh pertolongan Allah untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Maka menjadi sebuah harga mati ketika kita mendapatkan sebuah masalah dalam rumah tangga kita, apalagi masalahnya sudah sampai pada sebuah masalah yang berat. Menghadirkan Allah itu penting supaya pertolongan Allah datang, maka kita mendekat kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yakafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal kamrimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ya Allah ya Rabbi, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami sendiri ya Allah. Kami berbuat salah pada diri kami sendiri ya Allah. Kami berbuat dosa dan dosa itu kembali kepada diri kami. Dosa itu kembali pada keluarga kami ya Allah. Betapa zalim dan salahnya kami ya Allah ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu ya Allah. Dan maha suci Engkau ya Allah yang telah menutup aib-aib kami, tidak membuka keburukan-keburukan kami di hadapan orang-orang banyak ya Allah. Engkau maha mulia, Engkau maha suci dengan menutupi aib-aib kami dan tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di luar sana ya Allah. Dan betapa buruknya kami yang banyak menyembunyikan kemungkaran-kemungkaran yang kami lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Kami berpura-pura di hadapan manusia bahwa kami adalah hamba yang soleh, hamba yang senantiasa taat kepada Engkau, padahal kami banyak melakukan perbuatan dosa yang tidak dilihat oleh makhluk. Tetapi Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Dan ternyata keburukan-keburukan itu berdampak pada pasangan kami, berdampak pada istri kami, berdampak pada suami kami, berdampak pada anak-anak kami ya Allah. Kami berbuat zalim pada diri kami sendiri, kami berbuat zalim kepada pasangan kami berbuat zalim kepada anak-anak kami ya Allah. Mungkin kami pernah membentak dia, kami pernah membentak mereka, kami pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepadanya ya Allah. Ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Hindarkan kami dari azab-Mu ya Allah. Baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Yang pada hari itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan dari Engkau. Maafkan kami. Ampuni kami ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Jaga diri kami. Jaga keistiqomahan kami. Jaga keistiqomahan pasangan kami. Jaga keistiqomahan anak keturunan kami ya Allah. Jaga kami semua, keluarga kami semua dari fitnah-fitnah yang ada di dunia. Fitnah kehidupan. Fitnah kematian. Fitnah di akhir zaman. Ya Allah yang maha mulia, yang maha perkasa. Tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar. Dan berikanlah kepada kami karunia-Mu untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah ya Allah. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa meninggalkannya, untuk bisa menjauhinya. Ya Rabbi, maafkanlah kami, maafkanlah kesalahan pasangan-pasangan kami. Maafkanlah kesalahan anak-anak kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga keimanan mereka ya Allah, jaga keistiqomahan mereka ya Allah. Jaga kesehatan mereka ya Allah. Kalau mereka sakit berikanlah kesembuhan untuk mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa kami dengan ujian yang sangat berat yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Ya Allah, yang maha pengampun, yang maha pemaaf. Maafkanlah kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami,
maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah pada diri kami ya Allah. Setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, jaga istiqomahan kami, jaga hidayah darimu, jaga petunjuk darimu untuk senantiasa melekat pada diri kami dan keluarga kami sehingga kami nanti bisa bersatu di jannah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, alhamdulillah. Insyaallah ini kajian 2.0 perdana di sini ya. Sangat-sangat menegangkan ya. Insya Allah setiap bulan nanti ada ya. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak Bapak? Oke, ya.